Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati Ardila Safitri dari kelas Teknik Informatika 3J dengan NIM 120501262777. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang regresi data yang akan disimulasikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab yang dilambangkan dengan X terhadap variabel akibat. Variabel akibat ini merupakan variabel yang terikat. Kemudian faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat yang dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Selanjutnya yaitu regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau simple linear regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan analisis regresi linier sederhana dalam produksi, antara lain yaitu yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Yang terakhir yaitu hubungan suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan aplikasikan pada perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut ini tersedia data regresi linier berganda 3 variabel. Di sini terdapat nilai akhir yaitu yang dilambangkan dengan Y, yang dipengaruhi X1 yaitu nilai ujian, yang selanjutnya yaitu X2 frekuensi membolos, dan X3 yaitu nilai kuis. Nah, kita diminta untuk menentukan pola regresi yang akan muncul berikutnya, atau data yang akan muncul berikutnya. Untuk memproses regresi linier berganda ini, kita memerlukan sebuah tabel penolong. Di sini sudah saya tempelkan berupa gambar tabel penolong. Setelah kita menentukan X3, kita diminta untuk menentukan X1 dikali Y, X2 dikali Y, X3 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, kemudian X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Tabel ini kita akan simpan di bawah dan kita gunakan untuk acuan berikutnya. Yang pertama yaitu kita akan jumlahkan nilai akhir ujian, frekuensi membolos, dan nilai kuis. Di sini kita menggunakan rumus Excel sama dengan sum, buka kurung, sorot semua data, kemudian tutup kurung, enter. Sama dengan sum, buka kurung, sorot semua data, tutup kurung, enter. Atau dapat kita tarik saja atau kita kopikan sampai ke ujung. Kemudian kita akan mencari X1 dikali Y, sama dengan X1 dikali Y. Bentar. Kemudian kita kopikan. Kemudian X2 dikali Y sama dengan X2 dikali Y, enter. Kemudian kopikan. Selanjutnya X3 dikali Y sama dengan X3 dikali Y. Kita kopikan lagi. Kemudian X1 dikali X2. X1 dikali X2.
Selanjutnya X1 dikali X3. X1 dikali X3. Selanjutnya X2 dikali X3 sama dengan X2 dikali X3. Selanjutnya yaitu X1 pangkat 2. X2 pangkat 2. X3 pangkat 2. Nah, kita sudah selesai dengan tabel penolong untuk mendapatkan sigma. Selanjutnya kita akan menentukan matriks A dan matriks H. Yang pertama yaitu matriks A. Nilai N di sini N yaitu 12. Kemudian X1 sama dengan X1. Kemudian X2 dan X3. Selanjutnya yaitu sigma X1 sama dengan sigma X1. Selanjutnya yaitu sigma X1 pangkat 2. Sigma X1 pangkat 2. Ini. Selanjutnya yaitu sigma X1 kali X2. Kemudian di sini sigma X2 kali X3. Sigma X2 kali X3. Selanjutnya sigma X2 sama dengan sigma X2. Kemudian sigma X1 kali X2. Sigma X1 kali X2. Kemudian sigma X2 pangkat 2. Sigma X2 pangkat 2 ini. Terus selanjutnya sigma X2 dikali 3. Sigma X2 dikali 3. Selanjutnya sigma X3. Kemudian sigma X1 kali X3. Kemudian sigma X2 kali X3. Sigma X2 kali X3. Yang terakhir yaitu sigma X3 pangkat 2. Sigma X3 pangkat 2. Kemudian kita akan menentukan matriks H. Yang pertama yaitu sigma Y. Sigma Y sama dengan sigma Y. Kemudian sigma X1 kali Y. Sigma X1 kali Y. Ini. Kemudian sigma X2 kali Y.
kemudian sigma X3 kali Y. Berikutnya untuk menentukan matriks A1, A2, dan A3 dan A4, yaitu dengan menukarkan jika matriks A1 kita tukarkan nilai kolom A dengan nilai matriks H. Kemudian selanjutnya masih tetap kita kopikan saja. Selanjutnya yaitu menentukan matriks A2 yang kita tukarkan yaitu kolom kedua dengan nilai matriks H. Berarti kolom pertama masih tetap sama dengan kemudian kolom kedua yaitu kita isikan dengan nilai matriks H. Kemudian menentukan matriks A3 yang kolom pertama masih tetap, kolom kedua masih tetap, dan kolom yang ketiga kita tukarkan dengan nilai matriks H. Yang terakhir yaitu menentukan matriks A4. Kolom yang keempat kita tukarkan dengan nilai matriks H. Kemudian kita akan mencari determinan dari masing-masing matriks. Rumusnya yaitu sama dengan M di term. Kemudian kita sorot semua data. Kita sorot semua data matriks A saja. Kemudian tutup kurung dan enter. Dan kita lakukan yang sama pada matriks A1, A2, A3, dan A4 dengan rumus yang sama.
Selanjutnya dari nilai determinan A1, A2, A3, dan A4, kita akan menentukan nilai B1, B2, B3, dan B4. Itu sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Sebentar. Kemudian B2 sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A. Selanjutnya yaitu determinan A3 dibagi dengan determinan A. Yang terakhir yaitu determinan A4 dibagi dengan determinan A. Dari nilai B1, B2, B3 yang sudah kita cari dan B4 juga, kita dapat menentukan atau memproses pola regresi berganda. Polanya yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Nah, di sini sudah saya tuliskan langsung. Nilai B1 yaitu 26.000 sekian-sekian sampai dengan nilai B4. Kemudian pola yang didapatkan ini kita akan cobakan untuk menguji nilai X1, X2, dan X3. Nilai X1 ini adalah nilai ujian, X2 adalah nilai membolos atau banyak yang membolos, X3 yaitu nilai kuis. Itu rumusnya buka kurung B1 yaitu 26.000 ini, kemudian ditambah B2 dikali dengan X1 yaitu 70, kemudian ditambah B3 kemudian dikali dengan X2, yang terakhir itu B4 dikali dengan X3. X3-nya di sini 80, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini nilai yang didapatkan yang merupakan nilai akhir yang sudah kita cari menggunakan nilai X1, X2, dan X3. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atau membahas tentang analisa otomatis regresi linier dengan menggunakan multivariabel pada Excel Max dan Windows. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.